Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah tetaplah di tempat dan jangan melarikan diri dari godaan. Saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berjuang. Setelah kita menyatakan diri menjadi pengikut Kristus dan dibaptis di dalam gereja, pada saat itulah kita menyatakan diri perang dengan roh kegelapan dan tidak mau menoleh dan menolak segala nafsu-nafsu yang digerakkan oleh si jahat. Karena itulah kita dianggap sebagai musuh, sebagai lawan yang perlu dihancurkan oleh Satan. Nah, atas dasar inilah tidaklah heran kalau dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Artinya apa? Ketika kita berdiri sebagai gereja, karena penyatu tunggalan kita dengan Kristus melalui baptisan di dalam gereja, maka setan akan berusaha untuk menghancurkan kita. Setan akan berusaha untuk menyeret kita. Setan akan berusaha untuk menggulingkan kita dan jauh dari Allah. Terisolasinya kita dari Allah itulah yang menjadikan kita ini diserang, dan bahkan ada yang merasa putus asa dan ingin lari dari godaan-godaan yang ada. Nah, ini jelas dari pernyataan, dari pernyataan seorang rahib yang ditulis oleh Ignatius Brian Kadiko yang mengatakan demikian, yang mengatakan demikian. Ama Theodor berkata, seorang rahib setelah menderita oleh banyaknya penderitaan berkata di dalam dirinya sendiri, aku akan meninggalkan tempat ini. Penderitaan yang menerpa, yang menyiksa dan menghantui di dalam hidupnya ini menjadikan seorang rahib itu ingin meninggalkan tempat di mana dia itu berada. Menunjukkan pada artinya bahwa dia tidak kuat. He's not so strong in facing that kind of problem in his life. Putus asa. Nah, kalau kita tahu bahwa penderitaan ini adalah merupakan suatu alat untuk memperkuat iman kita, untuk mempertahankan iman kita, maka kata-kata aku akan meninggalkan tempat ini tidaklah akan terungkap dan tidaklah akan terjadi dan tidaklah pernah terlintas dalam pikiran. Menunjuk pada artian bahwa kehidupan orang Kristen ini tidak pernah lepas dari penderitaan. Justru dalam penderitaan itu rahmat Allah, saudara, belas kasihan Allah, saudara, dan kekuatan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Karena itulah ketaatan dan penyerahan terhadap Sang Khalik di dalam kehidupan kita ini perlu kita kedepankan, perlu kita tandaskan, dan perlu kita tancapkan di dalam kalbu yang terdalam. Makanya ketika kata-kata seperti itu tiba, dengan kata-kata ini ia mulai menaruh sandalnya di kakinya. Untuk apa?
Ini adalah merupakan suatu kelemahan yang diperoleh dan terjadi di dalam orang yang tidak menyerahkan secara total kepada Allah. Ya. Terus apa katakan? Dan tiba-tiba ia melihat setan. Ya, melihat setan dalam bentuk seorang pria duduk di sudut ruangan selnya. Ketika ungkapan itu terjadi dan dia menaruh sandal di kakinya, setan muncul. Berarti yang menjadikan dia menderita dan memberikan keputusan itu karena grogotan dan pengaruh dari setan yang masuk di dalam nus, kemudian dalam kalbu dan bertindak. Makanya saudara, kedekatan dengan Allah dan puja Yesus itu perlu ditekankan di dalam kehidupan kita. Yesus, Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihlah hamba orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihlah hamba orang berdosa ini. Kata-kata ini saudara, tancapkan di dalam kalbumu, tancapkan di dalam batinmu, tancapkan di dalam hatimu tetap, agar kekuatan dan benteng di dalam kalbu itu ada. Dengan demikian setan ini tidaklah mudah untuk menggerogoti di dalam diri kita karena ada benteng energi Allah ada di dalam kalbu kita. Nah, pendekatan dengan Allah ini perlu ditekankan melalui sakramen-sakramen dan mengalahkan diri di dalam kehidupan kita dengan bantuan Allah melalui energi yang disalurkan melalui Roh Kudus itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatasi setan yang mencoba untuk menghancurkan kita. Ya? Setan itu juga mengenakan sandalnya dan berkata kepada sang rahib, sama-sama siap untuk pergi. Artinya apa? Membayangi dan mengikuti kemana sang rahib itu pergi. Jadi kalau demikian, kehidupan kita ini tidaklah pernah lepas dari apa yang dikatakan dengan setan, apa yang dikatakan dengan roh jahat, apa yang dikatakan roh yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus sadar ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita merasa kesendirian, don't ever think to leave God. Tetapi kita tetap ada di dalam tempat, dalam keadaan diganggu apapun, tapi dalam landasan kita tetap berserah pada Allah. Ya, maka dikatakan kalau begitu kemanapun engkau pergi, kata setan, aku akan berada di sana sebelum kamu. Jadi diikuti saudara, dibayang-bayangi dan tidak pernah dilepas oleh setan kemana kita pergi. Ini menunjukkan dan memberikan ingatan pada kita untuk selalu dan selalu mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Karena itu saudara, berdoa, puasa, sholat, dan lain sebagainya itu kedepankan di dalam hidupmu. Karena dengan sholat, puasa, dan lain sebagainya yang diajarkan oleh gereja itulah menjadikan kita mampu dan Allah melalui rohnya dalam energis itu akan memberikan ketenangan batin, kekuatan batin, pertahanan batin, sehingga kita tidak akan meniru apa
apa yang dilakukan oleh rahim ini mau meninggalkan selnya. Dan pernah meninggalkan sel tempat pada saat kita menghadapi suatu cobaan. Tetapi tetaplah berdiri dan bertahan di dalam kekuatan Allah. Nah, untuk berdiri dan bertahan di dalam kekuatan Allah ini perlu roh itu tinggal di dalam kehidupan kita melalui energisnya. Nah, bagaimana? Lah, kita sering ke gereja, mengambil perjamuan kudus dan mendekatkan diri dengan Allah. Disitulah kekuatan kita. Dan kalau itu sudah terjadi, kita tidak akan pergi ketika kita menghadapi pencobaan apapun di dalam kehidupan kita. Justru dalam menghadapi pencobaan itu, kita merasa bersyukur bahwa kita sedang diuji. Dan ujian ini merupakan bentuk kekuatan yang akan Allah berikan di dalam kehidupan kita, bertahan dalam kesucian, bertahan dalam kesetiaan, dan bertahan di dalam penyatu tunggal dengan Allah. Demikian paparan yang dapat Romo berikan. Tetaplah bertahan di dalam keadaan apapun dengan Allah, karena di sana tempat pembaruan dan ketaatan serta pembersihan iman kita. Tetap di dalam Allah dan setia sampai apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nun, Tuhan memberkati kita semua.